dua orang ini yang hadir di Fox Radio. Ini adalah legend orang-orang yang legend di event. Iya, event Bandung udah pasti tahu mereka gitu. MC udah pada tahu ya. Oh, ya. pasti. Aparat udah pasti tahu. Vendor pasti udah pada kenal banget sama mereka. Karena mereka nih ntar kita tanya ya masing-masing udah pernah bikin apa aja nih event-event dan artis-artis apa aja yang mereka pernah undang ke Bandung gitu ya. Ya, tapi mungkin mereka taunya sendiri-sendiri ini ya. Iya. Tapi mungkin teman Fox ada yang belum tahu Backstager Indonesia ini apa. Coba kita kenalan dulu dah. Ini ada dua orang nih. Ini ada bapaknya Bapak dosen. Sera. Dosennya Sera ternyata di sini ya. Untung udah lulus kan. Oh, untung udah lulus. Kangen katanya Pak. Risti kangen. Rindu cenah. Apa namanya Sera dia? Sera. Iya, Sera gitu. Katanya rindu cenah ya. Emang dulu gimana Ser waktu di kelas Bager ya? Nilai enggak pernah susah ya nilai? Dipanggilnya apa di sekolah? Oh, Pak Roni, tetap ya. Tetap Pak Roni. Kalau ini dosen juga nih, Bapak Gio enggak? Bukan. Oh, bukan. Asdos ya, Asdos. Oh, bukan juga. Oke, boleh dikenalin ini Kang Ade siapa aja dari Backstager Indonesia? Ya, saya Roni. Backstager itu adalah organisasi kumpulan event organizer yang memiliki badan hukum dan legalitas yang resmi. Oke. Saya kesini bareng sama orang Markom saya nih, Kang Gio. Markom. Bekennya Gio Atap. Nama saya Gio, sering mungkin di sosial media Gio Atap. Saya terjerumus di Backstager karena memiliki visi yang sama ya Kang ya. Oke. Gitu. Sama. Si Backstager ini berarti hanya ada di Bandung atau seluruh Indonesia ada? Oke. Seluruh Indonesia. Jadi forum Backstager Indonesia itu namanya juga Indonesia, dia seluruh Indonesia. Anggotanya ada 300 sampai saat ini 300 perusahaan yang memiliki legalitas. Di Bandung itu yang kita data tuh ada 60-an, tapi yang jadi member tuh sekitar 40-an kalau nggak salah. Karena memang ada beberapa persyaratan yang terikat gitu, yang mungkin perlu disosialisasikan sama teman-teman IO bahwa jadi IO itu nggak boleh pribadi, jadi IO itu harus memiliki badan hukum yang benar. Legalitasnya jelas lah ya Kang ya. Ya tuh, akhirnya neangan duit di negara Indonesia yang kudu jelas. Bayar pajak lah, oke jelas ya Kang ya. Lumayan ya. Ya kan radio di Bandung ya. Iya, di Bandung. Jadi sesundahan kita naon. Iya, gitu bebas. Ada aing mah budak Bandung. Jadi ya betul. Jadi kalau mungkin ini kan teman Fox banyak juga yang udah usianya nggak muda lagi nih. Mungkin pernah dengar nih suaranya Kang Roni ya. Oh iya. Moal bener. Karena Roni juga sempat siaran dulu. Gitu ya. Tuh. Saya siaran tahun 90. Tuh. Kamu umur berapa? Saya lagi ngaduk kaleci itu kan. Siaran dulu. Sirupnya. Sirup. Udah masih udah. Udah hidup dong. Udah. Umur Kita lahiran 2 tahun. Memang kelihatannya aja begini Kang. Padahal mah kolot ya. 86 dia. 86 berarti baru 4 tahun. Iya 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya. Baru ngerti ini aja sih minta susu. Kalau sekarang minta job ya. Minta job. Oke. Nah, berarti dari tahun berapa sih Backstager ini udah ada kan? Oh, Backstager udah ada itu sebenarnya dari sejak tahun 2018. Gua nggak hafal secara ininya ya, cuma mereka awalnya itu dari forum biasa. Anak-anak IO ngumpul, diskusi, kemudian berkembang menjadi sebuah asosiasi itu di sekitar tahun 2020. Jadi pada saat pandemik itu kita baru bergabung dan berkomitmen bahwa kita mau menjadi sebuah asosiasi ya. Kang Gio, apal deui nu sanesna teh? Yang lainnya awalnya kan memang tadi terus ada satu visi misi yang lain yang memang ternyata ketika kita mau berkolaborasi sama regulator itu mesti ada badan hukum gitu, nggak bisa berbentuk komunitas. Nah sebenarnya kan di Bandung pun ada tuh community pelaku event Bandung. Oh, pelaku event Bandung. Niatnya dulu kita mau bikin sebagai jadi asosiasi. Ternyata rudet dan liur. Ternyata hese. Karena geus mundur. Rudet. Geus gimana aya we lah. Yang visinya sama, akhirnya kita memutuskan untuk bergabung sama Backstager gitu. Jadi kurang lebih dari masing-masing nih. Kalau Kang Roni berarti event organizer-nya namanya apa nih? Mindworks, Ardan Mindworks. Mindworks ya, ada Mindworks. Kamu menyebutkan namanya. Enggak apa-apa, Ardan Mindworks emang namanya itu. Iya. Enggak usah dihilangin. Mau dihilangin.
Emang namanya itu. Oke, itu berarti tergabungnya kurang lebih dengan Atap Promotion ya? Berarti betul. itu sama berarti. Karena bareng-bareng. Sama. Tahun kita gabung sama ya. Sama-sama baru mau setahun. Baru mau setahun. Kita baru ada pelantikan untuk para ketua itu di Makassar waktu itu. Di Makassar. Ingat. Jabar belum. Baru niat. Jadi pelantikan waktu itu adalah pelantikan untuk staf KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Itu dilakukan di Makassar. Makanya kita menyebutnya Rise from the East, ngikutin apa yang disampaikan sama Mas Menteri Menparekraf, karena dia punya konsep Rise from the East. Kita juga sekalian mau support gitu sebagai anak-anak event, karena kita punya kedekatan yang cukup baik juga sama mereka, jadi kita lakukan itu. Oke, dan berarti terbentuk tahun 2018 dan kalau teman-teman terbentuknya 2020 ya, 2020. Tapi itu juga yang termasuk yang pusat gitu semuanya. Iya. 2020. Berarti pas pandemi kemarin solid pisan ya Kang ya? Iya. Saling berpegangan tangan teh akhirnya. Saling berangkulan solid pisan ya. Itu mah luar biasa ya. Jangan sampai jatuh ke kiri gitu. Karena tiba-tiba badai melanda. Badai melanda gitu ya. Itu luar biasa memang. Tapi kalau untuk si Iron Man Works sendiri dari tahun berapa sih Kang? Mulai nih Kang pribadi nih, lebih pribadi. Saya kalau IO yang saya pegang itu mulai berdiri resmi sebagai perusahaan itu tahun 2007. 2007 ya. Lama ya. Memang dari tahun 90 saya udah seneng. Saya siaran, terus jadi mengangkat diri sendiri menjadi dulu off air divisi. Off air divisi nggak ada namanya nama tempat saya bekerja itu aja. Jalan-jalan jadi uang. Uangnya mengganggu keuangan perusahaan. Karena kan kalau bisnis event kan banyak digunakan untuk produksi duitnya. Iya, betul. Jadi kalau lo punya 100 juta mungkin 80 jutanya buat produksi. Jadi ribet di kantornya. Udahlah, berdiri sendiri aja gitu. Di tahun 2007 itu. 2007. Tapi gila ya, siaran tahun 90 masih kayak seumuran kita ya? Iya. Gio, ada cek nggak? Kamu terima cek atau terima punya QR? Iya bisa. Ada juga boleh. Ya. Yang penting mah masuk. Sarah tolong dibantu ya. WA-in ke saya nomor rekeningnya. Nah, kalau Atap sendiri nih Kang, Atap sendiri mulai berdiri tahun berapa sih sebetulnya? Mulai berdiri berbadan hukum 2009. Awal memulai 2004. Terus ya gitulah 2004. Jalan, akhirnya sadar butuh badan hukum 2009 baru dimulai. Ngumpulin modal dulu atuh. Oh iya benar. Modalnya modal bismillah. Iya. Dulu soalnya dulu ini kalau masih inget, tapi ya dulu aku juga pernah ngebantuin sebenarnya, tapi eventnya event lari kalau nggak salah ya. Yang nggak dibayar ya lo ya? Yang ini doang ya jasa ya? Dibayar. Kalau Gio mah nggak mungkin nggak bayar. Karena emang kalau lu yang bayar ya? Lu yang mohon please, yang penting gua masuk Atap gitu. Itu apa? Alfamart atau Indomart ya? Waktu itu teh. Oh iya, zaman 2000. Enggak, yang mana? Yang 2000. Yang lari ya kalau nggak salah ya. Pernah. Tahunnya sih lupa. Jalan sehat ya kalau nggak salah. Pernah ngebantuin gitulah, jadi ngebantuin teman sejatuhnya judulnya sih gitu. Tapi akhirnya beberapa kali lihat keren juga nih main event-event seru gitu ya. Kayak yang keren tapi liar ternyata. Ini berarti Kang Gio ini ada clue dari Pepi ya. Apa tuh? Dia bantuin doang loh. Jadi ya paham lah ya, bantuin doang loh dia. Jadi kalau misalnya mau minta bantu Pepi boleh loh. Luar biasa. Nah berarti kalau pas teman-teman ini di Bandung sendiri nih Kang, kalau di Bandung sendiri itu yang aktif dan segala macam itu biasanya nongkrong di mana atau ada ini selalu ketemu nggak? Kantornya nggak sih gitu ya? Gitu. Backstager. Ya, backstager. Backstager kantornya saat ini di Cipaganti 159. Oke. Perwakilan di situ. Mau ini DPD Jawa Barat. Paketu ya, di kandang Paketu ya. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Di kandang sendiri lah. Jadi itu misalnya tiap hari ada kumpul atau seminggu sekali. Semaunya. Kan gini, sebisanya kan mau semaunya. Oh ya, sebisanya. Iya benar juga ya, susah waktunya ya. Loading, urang meeting enggak? Susah. Jadi yang membuat kita bersama adalah kepedihan pandemik. Nah, setelah pandemik berlalu, maka kita berdoa bersama masing-masing ngurusin dirinya masing-masing. Jadi
Kapan kita bisa bertemu? Ya sabisananya. Jadi sama-sama saling berdoa sing-sari buk gitu. Sekarang kan ya ada kan? WA. Doanya gitu. Kita bisa ngobrol di nggak Grup harus lah. selalu tatap muka ya. Ya, Zoom ya, Zoom. Ya kalau nggak Zoom WA apa aja bisa. WA. Intinya kalau kita mau melakukan sesuatu kita bisa lakukan dengan cara-cara yang ngikutin guys sekarang. Iya. Oke. Sampai hari ini ada berapa member berarti yang di grup itu? Di grup 40-nya. 40-an. Yang di Bandung ya? Jawa Barat, sorry. Yang aktif 3. Oh enggak. 5. Standar 5. Cuma ketua, markom, sekretaris, Bendahara. wakil ketua, bendahara. Sama ketua pelaksana. Tapi ini by the way Kang, kita lihat nih dari Instagram ya, dari Instagramnya di @backstagers.indonesia. Jadi buat teman Fox yang mau kepo dulu gitu ya, boleh langsung follow. Ini ada kata-kata tagline-nya adalah the first and the biggest event organizer association in Indonesia. Keren nih. Ini sebenarnya artinya apa? Ya kalau the first kan pertama, Ya. the biggest kan yang paling gede. Ya. Udah pertama paling Gede gede. lagi. Saya ngomong gede Ya. Iya. Jadi ya kita berharap seperti itu. Kenapa? Karena memang organisasi event organizer yang memiliki badan hukum yang legalitasnya benar saat ini baru di kita. Oke. Dan Kita yang rata-rata ini menang. kan sebenarnya Ya. uniknya Backstager itu rata-rata kita presentasi terbesar itu yang mengerjakan konsep-konsep swasta. Ya. Oh. Gitu. Jarang yang mengerjakan dari pemerintahan. Gitu. Kenapa gitu Kang? Paham lah ya. Duitnya lebih loba lah swasta. Enggak gini sebenarnya gini. Asosiasinya sudah ada, asosiasi iya. sudah ada. Kita ada Asperapi, ada PHRI, PHRI, Vendo gitu ya. Yang jasa-jasa serupa. Namun di kenyataannya itu kita merasa agak kurang mewakili. Oke. Gitu karena regulasi yang dibikin itu regulasi yang sesuai event yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah. Kan basicnya beda ya antara Ya. pemerintah Betul. sama swasta gitu kan. Kita mau bermain di inovatif, yang lainnya kita nggak tahu. Nah, ketika Backstager visinya sama, memang lebih mungkin lebih tepatnya di event planner ya. Kalau menurut saya sih gitu. Ya. Di event planner ya. Jadi bukan di hardware tapi di Ya, di konsep. konsepnya. Nah, ini yang menurut kami itu wah enakan oke ya nya ngumpul lagi. Jadi ada nyambung ngobrol nanti. Ya, sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi lah. Tapi biasanya kalau teman-teman event organizer nih kan pasti beda-beda ya. Mungkin kalau Kang Roni lebih ke event apa gitu. Kalau Kang Gio lebih ke musik atau apa gitu ya. Tahan dulu. Oke. Terus juga nanti kita pengen kepo-kepo juga Oke. gimana bertahannya mereka di masa pandemik Ih, juga itu gitu ya. kayaknya perlu tuh. Nah, kamu kayaknya tetap dengerin Good Community-nya di Seru Senja. Pelaku event tuh memang pasti seneng banget ngobrol. Bener, terus pasti nyambung lah. Bandung mah ya muter lah. Ya, tetap kenel lah Bandung. Mulibak. Oke, masih di Good Mulibak. Community, Ya. masih kita masih barengan sama teman-teman dari Backstager Indonesia. Yes, betul. Yeay. Kang, berarti lepas kemarin pandemi gitu ya. Event pertama setelah pandemi udah ada? Gini, kalau ini nanya perusahaan saya kan. Iya, masing-masing lah masing-masing. Kalau perusahaan saya alhamdulillah pada saat pandemi pun kita jalan. Wih, Oh, Jadi segan. memang secara duit gitu ya, secara billing nggak bagus. Tapi secara pekerjaan aman lah gaji buat teman-teman. Alhamdulillah Dan ya saya Kang sendiri bisa aman. jalan. Karena waktu pandemi rame itu kan ada program vaksin ya. Kita bantu ngerjain vaksin. Ya, Oh, alhamdulillah lah ya. iya, iya, Setidaknya tidak terlalu merayap banget. Raya. Nggak, Ya, maksudnya pastilah. Gak tiarap lah, gak tiarap lah ya. Alhamdulillah Udah ya kalau Masih merangkak lah gitu ya, alhamdulillah. jadi kalau pertama pekerjaan alhamdulillah ada terus sih. Ada terus ya. Cuman yang nilainya besar seperti sebelum pandemi. belum nih. Oh, Itu baru oke. setengahnya udah ada sekarang. Gak tahu nih Gio, lo udah Kalau Atap yang gimana nilai nih? terbesar sebelum pandemik sama sekarang udah ada belum? Totally Lain Project ada, udah. Udah ada ya, Udah udah ada ada ya. ya. Berarti jalan. Ngeri ya, ngeri. Berarti project yang jalan selepas pandemi apa tuh yang diingat? Selepas pandemi ya. Pandemi. Maksudnya Project. sekarang Iya, udah iya. mulai Boleh mulai. nggak? Event apa? Nggak apa-apa, brand nggak apa-apa. Si Trail of Life Super Playground. Oh. Awal Januari. Oh, Kemarin. Januari kemarin. Ya. Udah lama dong ya. Progresifnya. Oke, berarti udah jalan. Terus selama pandemi Atap gimana nih?
Selama pandemi alhamdulillah tadi. Jadi kalau kita pernah kolaborasi ya. Pernah. Oh, saya jadi pernah ya? vendornya Bapak ini. Partner kerja. Silih asa, silih asuh, silih dorong. Gimana tadi? Ya kalau di Atap sendiri kan ada 2 divisi sebenarnya kan kita. Ada yang memang menjadi event organizer, event planner, juga ada digital marketing. Nah di zaman pandemi sebenarnya kita nggak asing sama digital. Nah cuman memang akhirnya semua didigitalkan. Ya, ada yang hybrid, ada yang digital, terus curi-curi juga di awal pandemi pernah gitu ya. Aman tapi event ya. Cafe gitu. Yang nggak aman Bandung doang sih sebenarnya. Yang belum aman ya. Aman sih Bandung doang ya. Kota lain Tolong Pak, Bandung. Tapi kayaknya KBB mah udah aman ya? Gitu ya. Apa? KBB udah aman kayaknya. Semua aman. Di Kecuali Bandung. pertama hijau semua gitu. Karena kemarin banyak banget tuh event-event di Cikole gitu ya. Cimahi. Di pinggir-pinggir di Cimahi. Cimahi ini bentar lagi Nah nih nggak ya tahu kan? tuh, katanya nggak jadi ya? Jadi nggak sih? Jadi kalau lu lihat peta Indonesia gitu ya, Iya. itu hijau. Yang merah? Titik merah tuh nggak tahu di mana. Curhatan. Jadi tolong Bapak ya, tolong Bapak di Bandung Pak, dibantu gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dulu nih, event pertama deh, Kang Gio dulu. Pertama kali akhirnya oke, kita jadi event organizer atau apapun lah namanya. Pertama banget. Pertama Berarti tahun 2004 tuh ya? Iya, kenapa memutuskan untuk menjadi event organizer gitu? Pertama banget vokal grup Indomaret. Serius? Vokal grup Indomaret. Serius. Itu gimana ceritanya? Akhirnya kenapa bisa kurang dijalankan ya? Apa ya? Jadi awalnya temen gue minta bantuan cariin venue. Biasa lah ya. Dari Jakarta, terus dia minta bantuan nyariin venue, terus kita coba cari. Dulu gue ngurus sendiri, ngurus perizinan, sewa venue, nego venue, terus pokoknya kerusukan kan lah, nungguan di kantor polisi, kayak gitu lah. Awalnya itu 2004 ya. 2004. Awalnya diminta bantuan ini, nextnya terus karena nggak fokus juga kan masih kuliah. Akhir transisi kuliah itu teh, zaman skripsi 2004 tuh, ya zaman skripsi. Oke. Nggak terlalu fokus. Terus 2005 saya sempat memutuskan untuk kerja di radio dulu. 2 tahun lah buat membangun jaringan sama teman-teman yang lain. Terus juga lebih paham dunia event tuh kayak gimana gitu. Nah dari radio 2 tahun cabut, memutuskan diri ya bismillah langsung bikin bener-bener diseriusin aja gitu. Karena nggak ada yang mau nerima saya kerja Pak. Tapi mau ngasih gaji berapa? Berating ya kan Berating gitu ya. Akhirnya sampai sekarang lah jalan gitu ya. Sampai jalan. Karena masih kan Kang? Saya event pertama itu jadi gini, dulu kan saya penyiar radio. Ya. Kalau siaran yang mungkin teman-teman kalau kenal nggak akan suka lah, saya gogorokan gila lah, penyiar gila sebutnya. Edan-edanan lah penyiar pokoknya gelo gitu. Bosen jenuh gitu. Bosen siaran akhirnya cari yang lain. Terus kita bikin dulu pertama kali di BIP namanya Wow Music on the Floor. Wow Music on the Floor, oke. Ya, zamannya dulu ini kan namanya cinta siapa? ME. Zamannya ME masih anak-anak SMA 5 yang tergabung yang belum dibentuk secara khusus tuh main di sana. Yang Rida Sita Dewi. Iya. Sebelum jadi Rida Sita Dewi, tapi udah Rida Sita Dewi yang nyanyi, tapi belum jadi grup. Jadi masih anak-anak masih pencarian dulu. Gitu ya. Berarti ini salah satu yang mengorbitkan juga kayaknya nih. Bukan. Maneh nawe emang jago. Ya, jadi kita bareng-bareng bikin acara rame, seru, ada yang sponsorin. Dapat duit. Dapat duit saya bingung kan. Dapat uang nih. Waktu saya bingung, saya tanya sama teman-teman, sama si Fla tahu enggak? Fla Tofu. Iya. Saya Fla sama teman-teman yang lain lah. Ini punya uang kemana, main aja yuk gitu. Pakai main, udah dipakai main. Menang duit. Akhirnya saya mengajukan diri ke perusahaan, bikinlah off air division. Tahun 92. 92. Kelihatan kan gue mudanya. Saya baru masuk SD. 92 aja udah nyobain duit hasil off air. Iya. Nah, siga teh ngeunah pisan ya. Duit teh beteng sebe. Kuramas we. Sampo we boros. Kalau dulu zaman dulu berarti masih rajin keramasnya ya. Iyalah.
Iya, tahun Keramas lagi. Ini anak bini gua denger ini. Jadi nih, ya Teteh, Neng, dari tahun 92 Papa udah sering keramas. Iya, dari kecil udah keramas terus. Ya, dari sampo gitu ya. Tapi kalau masing-masing lah dari Kang Roni dulu, event yang dirasa paling aing bisa nih. Nah. Kebanggaan. Gini, kalau saya kan bukan tipe pelaksana konser ya. Oke. Sangat jarang saya bikin konser terkecuali klien minta bikin konser. Oke. Kenapa? Karena saya seneng berkreasi. Oke. Jadi kalau ditanya event apa yang paling saya sukai, banyak banget karena banyak banyak banget. Karya-karya yang saya buat. Salah satunya adalah Super Soccer Game. Super Soccer Game itu sepak bola di dalam mall pakai kerangkeng. Waktunya dibatasi oleh live music, live band. Babak pertama, babak keduanya oleh DJ. Oke. Gitu. Jadi mereka main bola tapi diiringi sama band. Musik ya. Dia milih lagu. Saya mau main bola, lagunya dari siapa misalnya Metallica misalkan ya atau, Metallica atau siapapun main. Setelah itu selesai lagu DJ-nya, lagu DJ-nya apa? Armin van Buuren kah apa? Zaman baheula can aya Armin. Terus Si Dewo itu yang kan? pertama. Yang kedua, saya seneng banget kegiatan olahraga. Kemudian waktu ditantang sama teman-teman dari Jarum untuk bikin olahraga badminton menjadi olahraga yang seperti basket di Amerika. Oke. Saya bikin Indonesia Open itu tahun 2010 mulainya. Jadi dulu olahraga itu dianggap olahraga yang old fashion lah. Jadi yang main ya di bawah dan lain sebagainya. Nah, saya bikin olahraga badminton menjadi olahraga yang luar biasa. Saya bikin, kalau kamu browsing di YouTube lihat aja. Indonesia Open itu lapang badminton saya bikin menjadi seperti stadion untuk konser musik. Jadi ada DJ-nya, ada live musiknya dan lain sebagainya. Dan untuk supaya orang seneng, waktu itu saya bikin Celebrity Smash. Celebrity Smash adalah atlet pemain beneran sama artis main badminton di mall. Waktu itu artis Luna Maya. Nah, tahu kan Luna Maya masalahnya apa? Iya, tahu. Nah, hari Minggu acara, hari Senin Luna Maya kena masalah gitu. Berarti kan gua keren banget gitu. Gara-gara iya juga. Gara-gara iya. Makanya ada foto-foto gua sama dia, terus dibilang inilah salah satu yang dicurigai. Mirip dia. Tapi lumayan lah, sekitar di tukang malah. Iya. Rada lah. Itu kambot. Tapi berarti memang konsep acaranya luar biasa ya Kang ya? Ya saya senang gitu. Kalau musik, saya senang bikin konsep musik di rooftop zaman dulu Ya. ya. Sama ada satu produk rokok juga, bikin konser di atas rooftop. Terus kemudian ada Zeppelin lewat. Tahu Zeppelin kan? Siapa tuh? Zeppelin itu kapal yang terbuat dari balon yang diisi gas. Ya. Itu ada orangnya. Itu didatangkan dari Swedia sama kita. Datangnya Swedia, dia ngelewatin. Jadi karena kita di rooftop, dia bisa ngelihat langit kan. Di langit si kapal itu ngelewat, terus kita ngobrol gitu. Yang main Malik waktu itu, Raisa sama beberapa grup band. Kita ngobrol, gimana ini? Kenapa? Karena kita mau bilang bahwa rokok itu adalah rokok yang kadar nikotinnya rendah, dia bisa melayang like si Zeppelin tersebut. Makanya tanya Zeppelin sih aing ngerakeun pisan. Red Zeppelin orang jauh. Red Zeppelin. Adzan maghribnya. Oke, itu sedikit pengalaman dari Kang Roni ya. Kita masih Kang Gio bakalan belum ya? tahu pengalaman Kang Gio nih apa nih, gitu ya. Tapi nanti ya. Iya. Keren banget lah si Akang ya. Nggak Habis ini kebayang gue browsing dulu ya. Zeppelin teh apa? Masih seneng banget karena kita masih ngobrol bareng sama Backstager Indonesia. Oke. Kang, 2 ada atau 3 event yang paling gede nih atap yang ngerasa wah ini mah oke lah, sebelum kita ngomongin soal lebih dalam lagi nih. Waduh, apa ya? Yang ngerasa paling Semua. Titik awal ya. Titik awal merasa besar tuh titik awal baru waktu kita kolaborasi sama teman-teman Ujung Berung ngadain Bandung Berisik. Bandung Berisik, oke. 2011. Titik awal berjalan. Kalau yang pencapaian luar biasa yang baru kita beres itu WMBI, Wacken Metal Battle Indonesia. Kenapa? Karena kita membawa band ke Jerman. Oke. Jadi insya Allah bulan Agustus itu kan, kalau tahu Wacken Open Air nggak tahu lah. Cek di Instagram. Oke. Jadi Wacken Open Air di Jerman itu sudah bulan Agustus. Itu sudah berumur 31 tahun. Festival yang berumur 31 tahun. Dan mereka terbesar sedunia. Kayak Woodstock gitu.
kecil Woodstock mah tuh. Oh, nggak ada apa-apanya. Sama tuh. Keren lah ya pokoknya. Sama remeh. Nah, tapi kan tadi kita ngobrolin tentang sebenarnya tadi di affair ya. Iya. Backstager ini adalah perkumpulan event-event organizer gitu ya. Gitu ya kan Kang? Ya, Iya nggak? ya. Ya kan? Kumpulan perusahaan Nah, event. sebenarnya buat akang-akang sendiri event organizer teh apakah tadi menarik juga sebenarnya diceritain gitu. Itu ya, lo pasti mau nanyain tentang istilah di industri kreatif ya. Iya. Jadi memang kalau yang dipelajari baik paham Amerika atau paham Eropa, event organizer itu Sebetulnya. yang ada itu kalau event namanya event services itu dibagi dua, event planner dan event management. Nah, Planner itu yang lebih kepada konseptor, kreator dan lain sebagainya. Manajemen itu yang memanage, itu yang mengerjakan di lapangan. Benar tuh? Eksekutor ya betul. Eksekutor Betul. gitu. Jadi event organizer itu nggak ada, cuman di Indonesia sudah keburu itu. Kenapa saya tahu itu terjadi? Karena waktu ngerjain Indonesia Open itu kan kejuaraan dunia bulu tangkis yang diikuti sama 22 negara. Paling sedikit ya, kadang-kadang 32, kadang-kadang 40 tergantung cuaca lah. Nah mereka kalau ngobrol minta standarisasi pekerjaan dan lain sebagainya, begitu ditanya, lu siapa? Gua IO. Apa IO gitu? IO itu adalah level terendah. Oke. Jadi jika runner meren ya. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang terus backstager berusaha memperbaiki nggak? Insya Allah lahnya memperbaiki apa yang dipikirkan sama orang seluruh Indonesia kan nggak gampang. Oke. Karena nggak ada sekolahnya ya. Kalau sound engineer ada sekolahnya. Kalau IO ada sekolahnya. Ada. Ini menarik nih. Ada ya. Ada. Nah, berarti ada nih sekolahnya. Ada. NH itu buka loh, karena kita selalu menerima orang yang magang. Mereka memang di event service, tapi bobotnya masih di MICE. Ya. Oke. Masih di MICE. Jadi masih kayak Siga SMK menurutnya. Betul. Karena demand-nya banyaknya MICE, akhirnya mereka bikinnya masih itu. Jadi belum mencetak yang tadi event service itu belum. Jadi event ke konseptor tuh belum. Oke. Nah, berarti kalau untuk teman-teman dari Backstager sendiri gitu ya, karena kan ini mereka berfokus dalam artian bisnis ya. Kan ini berarti jatuhnya bisnis ya, Kang? Iya dong. Bisnis gitu, mempekerjakan banyak orang. Sebetulnya bisa banyak membantu, tapi kayaknya kurang perhatian dari pihak-pihak yang seharusnya membantu Pemerintah gitu. ya, lebih pemerintah gitu. Ada fokus dari pemerintah nggak sih maksudnya dengan kita akan lebih bukan mengakui, atau mungkin diakui, sudah diakui kali ya. Lebih apa ya bahasanya ya, ada menjadikan ini sebuah profesi gitu. Iya, profesi lah atau apalah gitu. Yolah jagoan lah markom kita. Perhatian khusus untuk itu karena kan sebetulnya banyak membantu orang, Kang ya. Dalam satu event tuh bisa mungkin 50 sampai 100 orang yang dipekerjakan mungkin ya. Nah, sebenarnya kan harusnya ada perhatian lah. Iya sih, sebenarnya perhatiannya ada, cuman mungkin fokus dan fokusnya mau kemana. Nah, teman-teman di Backstager ini berusaha untuk kesana sebetulnya. Nih di area ngomongin masalah jasa penyelenggaraan sebuah acara tuh ada beberapa plottingan gitu. Jadi jangan cuma di MICE doang, tapi kita pun di yang suka ngerjain swasta dipikirin juga dong dan sebagainya gitu. Nah, itu kan yang bisa menyediakan dari pihak regulator atau pemerintah, betul kan. Sekarang ngapain dibikin sekolahnya terus tapi fasilitas atau istilahnya fasilitas yang mendukung sebuah kegiatan tuh sangat kurang menurut saya gitu ya. Nah, ini kan kalau ngelihat mah baru sekarang ya, baru tahun-tahun zaman Bapak Wisnu Tama yang mereka lebih banyak di swasta itu mereka lebih paham. Nah, cuma kan itu butuh kerja keras sampai ke akar rumput lah ya, sampai ke akar rumput gitu. Karena saya melihat juga beberapa pemegang kebijakan yang katanya membawahi teman-teman pelaku event ini terpaham oke sih gitu. Tapi ini Backstager Indonesia ini kayak misalnya kalau misalnya nih terjadi sesuatu sama event organizer yang ada di bawah naungannya gitu ya, ini mereka akan bantu nggak? Bisa secara hukum gitu ya? Ada perlindungan hukumnya kayak itu, gitu. Secara resmi belum, tapi tentu sedang dipersiapkan. Itu menjadi salah satu visi dan misi kita juga. Jadi menjadi anggota kita ya, kita melindungi baik secara hukum ataupun secara hal lainnya, secara bisnis dan industri. Karena luar biasa ini banyak gitu ngomongin soal bisnis ini mah, karena banyak
melibatkan banyak orang ya Kang, dari artisnya, dari penonton dan segala macam, bukan hal yang mudah gitu. Selama manusia itu hidup dan ada, kegiatan selalu ada. Iya. Mau offline mau itu digital pasti ada gitu. Nah itu sih yang membuat kita ya kayak gini, selama lahan ada atau orang butuh tempat tinggal kan perumahan tetap ada gitu kan. Arsitek tetap hidup gitu. Interior dan lain tetap hidup. Ya sama juga di dunia kegiatan ini, ya kita gampang ngomong kegiatan lah ya. Kegiatan Selama kegiatan ini pasti selalu ada gitu yang membutuhkan jasa kita gitu. Nah, maksudnya nggak bisa dipandang sebelah mata juga loh sebuah event planner ya, atau seorang event planner, seorang event apa tadi manajemen ya, gitu ya. Event manajemen. Kan kadang naon sih gitu kan gitu lah. Banyak lah gitu ya memandang sebelah mata gitu. Sebuah negara bisa terkenal karena dia rajin bikin sebuah kegiatan atau festival besar. Karena punya tujuannya. Itu kan masuk ke wisata. Kayak saya aja gitu. Saya nggak tahu Jerman, tapi tiba-tiba ketika ada vakan ini saya ke Jerman. Gitu kan. Woodstock tahu kan dari mana. Nah, mungkin awalnya tahu Woodstock dulu, terus kotanya apa dan tempat-tempat yang lain lah, apa namanya, Coachella dan lain sebagainya. Coachella ya, Coachella bukan Coachella beda deh Coachella ya pokoknya kalau dilihat kan itu masuk ke dalam bahasa komunikasi lah ya, komunikasi kan, cuman nah itu kan strategi negaranya aja gitu, tinggal packagingnya kayak gimana itu kan biasanya orang-orang kayak kita yang merumuskan itu gitu. Ini kalau gue bilang nih aset Bandung loh, serius. Dan ini juga sebenarnya ilmu baru ya, pengetahuan baru juga buat kita gitu. Betul. Ya kan? Apa itu event organizer sebenarnya? Terus juga dengan adanya Backstager Indonesia mungkin ini akan menaikkan tahta. Niatnya mah kita bikin workshop. Nah, niatnya mah bagus tuh Kang. Niatnya mah gitu ya, pengen bikin workshop, bikin apa, kita bikin bangsa Indonesia ini lebih maju. Tapi riut ternyata. Naik kelas nih naik kelas gitu ya. Tapi by the way Kang, mungkin kedepannya apa sih yang bakalan dilakuin atau ada planning apa dari Backstager Indonesia? Ya, yang pertama untuk anggota, kita akan tertibkan dulu soal anggota. Yang kedua, kita akan merapat ke pemerintahan. Kalau bagaimanapun juga pemerintahan adalah pemilik negara ya, regulator, sebagai stakeholder juga. Kita kepengen si Backstager ini memiliki posisi yang sejajar dengan pemerintahan sebagai partner. Jadi kita bukan sebagai vendor, bukan sebagai organisasi atau asosiasi yang minta kerjaan kepada pemerintah. Tapi kita lebih seneng kalau kita ini jadiin sebagai partner. Ayolah ngobrol lah. Event itu kita nggak bilang diri kita jago, tapi pengalaman kami dan teman-teman kami yang ada di Backstager ini kan sudah sangat banyak. Mari kita berbagi gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan ada 40 nih yang masuk lah, tergabung dalam Backstager Indonesia. Mungkin nggak buat nambah lagi? Oh ya mungkin. Nah syarat-syaratnya apa sih kan, kalau misalnya mungkin ada yang geningan ayah gitu ya, punya legalitas ya, akta perusahaan, NIB, sama punya sertifikat. Kalau kita sementara ini sertifikatnya MAIS. Event belum, karena belum dikeluarkan oleh negara. Cuman itu aja, pengalaman 3 tahun. Sertifikat vaksin. Sampai itu apa namanya, booster ya. Booster ya, harus komplit ya. Belum booster di swab heula. Kamu tadi booster swab heula. Swab heula gitu ya. Terakhir harapan dari masing-masing terserah mau mewakili Backstager. Harapan apa? Harapannya harapan ke depan ini. Namanya orang mikir heula. Boleh terserah, mau dari masing-masing mau diwakilin boleh. Normatif kayaknya. Iya, normatif lah, aman. Ya pasti dah, kalau normatif mah kita semoga pihak regulator atau khususnya di wilayah kita ya, wilayah kita hidup, Bandung yang memang ternyata sebagai kota musisi, kota kreatif dan lain sebagainya gitu ya, semua secara fasilitas, secara mungkin kebijakan pun itu masuk ke arah sana gitu. Jadi nggak jomplang lah. Kahayang gede tapi kemampuan eueuh gitu. Kahayang mah gede gitu. Namanya hayu kita wujudkan bareng-bareng, hayu kita bersinergi gitu, dan kita bisa kok gitu. Nah itu ya. Yang penting mah sinergi, ngobrol dah KBG bisa diobrolkeun. Tong ngobrol hungkul lah, eksekusi. Ayo ngobrol mah udah kali ya. Ngobrol mah sering. Sering. Jangan lupa di link. Ngobrol banget itu di link mah. Percuma di link eksekusi, bagi-bagi. Percuma eksekusi tapi enggak deal mah tuh. Iya, di kertas we gitu. Rim-riman kertas ide semua. Percuma ya. Percuma. Kang, terima kasih banyak nih. Kang Roni. Kang Roni belum.
Sama. Harapan coba. Harapan saya ya event Tama maju lah. Amin. Nah, itu kan. Kemudian event bisa seperti yang kita harapkan menjadi salah satu penyumbang pundi-pundi bagi semua orang. Apalagi sekarang industri ini sudah menjadi semakin besar, sudah ada kuliahnya, sudah ada belajarnya, jadi bisa menjadi tempat naungan yang baru buat teman-teman karena kerja di event ini sangat mengasihkan. Kemudian pemerintah ya mau Bandung, mau Jawa Barat, mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi berpartner dengan kita. Jadi jangan kalau Kang Yo bilang fasilitasnya nggak ada, kahayangna gede, tenaga eueuh, mari kita sama-sama. Nah, itu aja lah. Pajak Yang terakhir buat istri saya. Oh iya. Pajak ditagih Pajak tentu. Ya. Tapi by the way ini kan mereka katanya mau ngadain workshop ya next, mudah-mudahan jadi gitu ya. Jadi mungkin ada teman Fox yang pengen juga pengen berkecimpung, pengen tahu ilmunya, menjadi seorang event organizer kalau kata orang kita bilang gitu ya. Bisa langsung aja follow Instagramnya, mungkin nanti akan ada infonya di Instagram ya. Di @backstager.indonesia. Sip, kalau gitu Kang Gio nuhun pisan. Nuhun ya, nuhun loh. Sukses terus. Jangan Sukses pernah terus, lelah betul. untuk perizinan. Salam juga buat teman-teman Backstager Indonesia yang lain. Jangan lupa ditunggu. Apanya? Ada deh. Eventnya. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Jojo, thank you Jo ya. Thank you Jo, buat thank you produser Ian. Sarah, buat Ian foto-fotonya thank you ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk PD dan juga MD kita, Oke. Mas Andre Deta, thank you. Ketemu lagi hari Senin, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, happy weekend. 91.7 FM